Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya Ida Rosita dalam Berbagi Matematika. Kali ini kita sudah masuk ke materi kegiatan belajar 2, yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik memahami cara menyelesaikan persamaan kuadrat dan mengetahui karakteristik penyelesaiannya. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, silahkan berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan berdoa. Oke, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, ini penyelesaiannya disebut juga sebagai akar persamaan kuadrat dan dinotasikan dengan nilai X1 dan X2. Ada 3 cara yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pemfaktoran, kedua tentang melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, untuk pemfaktoran ada 2 macam. Yang pertama jika nilai di depan X kuadratnya ini atau nilai A ini adalah 1, dan yang kedua jika bukan 1 ya. Jika ada A, B elemen bilangan real dan berlaku A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Untuk persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan dengan cara tentukan 2 bilangan, misalnya P dan Q. Jika dikalikan hasilnya sama dengan C, dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Jadi P dan Q ini kalau dikali hasilnya C yang ini. Tapi jika ditambahkan P dan Q-nya adalah hasilnya B. Jika C positif, maka P dan Q-nya adalah sama tandanya. Tapi jika C negatif, salah satunya negatif atau positif ya, jadi berbeda. Kemudian, nyatakan nilai X kuadrat tambah BX tambah C ini sama dengan 0 sebagai bentuk perkalian aljabar X tambah P dikali dengan X tambah Q sama dengan 0. Agar lebih paham, kita simak contohnya berikut ini. Contoh soal 1. Tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurangi 15 sama dengan 0. Oke, kita coba selesaikan. Nah, di sini ada nilai X kuadrat tambah 2X kurangi 15 sama dengan 0. Kita lihat dulu ini. Kemarin minggu lalu kita sudah bahas A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti di situ A-nya 1. Kemudian B-nya adalah 2 dan C-nya adalah negatif 15. Maka kita akan cari nilai P dan Q jika dikalikan hasilnya C. Berapa C? Oke, negatif 15. Dan kita cari nilai P dan Q ini kalau ditambahkan hasilnya adalah B. Berapa B? 2 ya. Kemudian kita cari P ini berapa, Q-nya ini berapa kalau dikalikan hasilnya negatif 15, kalau ditambahkan hasilnya 2. Nah, bilangan yang menghasilkan perkalian negatif 15 itu kan ada 1 kali 15 ya. Kemudian ada 1 kali 15, ada 3 kali 5, kemudian ada 15 kali 1, ini EPB-nya. Nah, berarti yang akan kita pakai yang karena pertambahannya 2, maka yang memungkinkan antara 3 dan 5. 3 dan 5, di sini 3 tambah 5. Tinggal kita tentukan mana yang negatif, karena hasil perkalian ini negatif. Nah, berarti kita lihat yang negatifnya adalah yang negatif 3, karena penjumlahannya menghasilkan bilangan 2. Sehingga kita tuliskan di sini pemfaktorannya, bentuknya jadinya di sini X, di sini X. Pindahkan saja yang di sana negatif 3-nya di sini, kemudian yang plus 5-nya di sini sama dengan 0. Maka kita peroleh X kurangi 3 sama dengan 0, atau X tambah 5 sama dengan 0. Kita seberangkan negatif 3 ke kanan jadi plus ya. Yang ini kan nyebrang ke sini. 0 tambah 3 kan 3. Atau untuk yang ini X sama dengan 0-nya tetap, plus 5 nyebrang ke kanan jadi negatif 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau akar-akar penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 3. Nah, untuk membuktikan angka ini X1, X2 ini adalah benar atau tidak, tinggal substitusi ke persamaan di sini. Misalnya Ibu ambil yang 3 ya, 3 kuadrat 9 tambah 2 kali 3 6.
9 tambah 6, 15. 15 kurangi 15 sama dengan 0. Jadi jawabannya benar ya. Terbukti bahwa akar-akarnya adalah negatif 5 dan 3. Kemudian kita lanjutkan. Untuk bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, jika A-nya ini bukan 1, tidak sama dengan 1, maka dapat difaktorkan dengan cara menentukan dua bilangan P dan Q. Jika dikalikan hasilnya adalah A kali C, dan jika ditambahkan hasilnya B. Jadi karena ini nilai A-nya bukan 1. Kemudian nyatakan persamaan kuadrat tersebut sebagai bentuk perkalian aljabar AX tambah P dikali dengan AX tambah Q dibagi dengan A. Kita coba contohnya. Di sini ada soal tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurangi 5 sama dengan 0 dengan menggunakan pemfaktoran. Kita coba, di sini kita cari nilai A-nya ya. A-nya berarti di sini adalah 2, kemudian B-nya 3 dan C-nya adalah negatif 5. Karena A-nya bukan 1, maka kita cari nilai P dan Q jika dikalikan hasilnya adalah A kali C. Berapa A kali C? 2 kali negatif 5 berarti hasilnya negatif 10. Tapi jika P dan Q ini ditambahkan hasilnya adalah B. Berapa B? B-nya 3. Maka kita peroleh perkalian berapa yang masukkan angka 10? Oke, 5 dengan 2. Ini juga 5 dengan 2. Tapi hasilnya di sini penjumlahannya harus 3, maka salah satunya juga negatif. Mana yang negatif? Oke, yang negatif berarti yang negatif 2 ya, karena jumlahnya adalah positif 3. Sehingga ini kita buat menjadi bentuk pemfaktoran. A-nya berarti 2 ya, 2x dengan 2x dibagi lagi dengan 2. Nah, 5 dengan negatif 2-nya pindahkan ke sini. Ini berarti plus 5. Di sini berarti negatif 2 sama dengan 0. Nah, dari kurung yang di sini mana yang bisa kita coret atau kita bagi dengan 2? Kalau 5 dibagi 2 nantinya dia desimal atau pecahan ya. Maka kita ambil yang 2x kurangi 2. 2x plus 5-nya tetap. Kemudian yang ini 2x kurangi 2 kita bagi dengan 2. Hasilnya nanti kita peroleh 2x tambah 5 per 2-nya kita keluarkan berarti x kurangi 1. 2 kali x 2x, 2 kali negatif 1 negatif 2 bagi 2. Nah, seperti ini jadinya 2 dengan 2-nya habis. Maka kita peroleh pemfaktorannya 2x plus 5 dikali dengan x min 1 ini sama dengan 0 ya. Ini semuanya ada sama dengan 0. Barulah kita cari akar-akarnya. 2x plus 5 sama dengan 0 atau x kurangi 1 sama dengan 0. Maka yang ini 2x sama dengan 5-nya nyebrang jadi negatif. Berarti x-nya adalah negatif 5 per 2 atau x sama dengan negatif 1 nyebrang jadi 1. Sehingga dari sini diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 2 dengan 1. Paham ya? Untuk membuktikannya caranya sama tadi. Masukkan saja angka akar-akar ini ke dalam persamaan disubstitusi. Baik, bagaimana dengan persamaan yang seperti ini? Jika 6x kuadrat tambah 10x sama dengan 0, bentuk pemfaktorannya berarti ini kan ini sebenarnya A ya. A-nya adalah 6, kemudian di sini B-nya adalah 10. Karena tidak ada nilai C, C-nya 0, maka bentuk saja kita cari FPB dari 6 dan 10. FPB dari 6 dan 10 itu 2. Kemudian FPB dari x kuadrat dan x adalah x. Maka tinggal cari faktor berikutnya adalah 2x kali berapa supaya jadi 6x kuadrat. Berarti ini 3x ditambah 2x kali berapa supaya jadi 10x? 5. Hasilnya ini. Nah, ini bentuk pemfaktorannya. Jadi 2x sama dengan 0 atau 3x tambah 5 sama dengan 0. Kita peroleh x yang ini berarti 0 bagi 2. Berapa 0 bagi 2? 0 ya. Atau kalau yang ini 3x sama dengan negatif 5. Maka x-nya adalah negatif 5 per 3. Dapatlah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 3 dengan 0. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana melengkapkan kuadrat sempurna pada persamaan kuadrat.
Kalian baca modulnya, dari modul kita simpulkan seperti ini. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi di kelas 8 sudah dipelajari sebetulnya apa itu bentuk kuadrat sempurna. Ini ada X plus B dikuadratkan hasilnya ini, kemudian ada X min B dikuadratkan hasilnya ini. Untuk mencari nilai X berarti kuadrat ini diseberangkan akan menjadi akar seperti ini ya. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, ini Ibu ambil contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang pertama tadi kan kita peroleh himpunan penyelesaian untuk soal yang ini adalah negatif 5 dengan 3 ya. Kita buktikan kalau menggunakan cara kedua dengan kuadrat sempurna. Caranya ini tuliskan X kuadrat tambah 2X. Nah, negatif 15 kita nyebrang ke kanan jadi 15. Supaya yang ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka kita bentuk menjadi tambah 1. Berarti 15-nya juga harus ditambah 1. Ini kalau dibuat kuadrat sempurna, jadinya X plus 1 kuadrat. X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ini hasilnya di atas. Nah, yang ini ditambahkan jadi 16. Maka kita peroleh X plus 1 itu akar dari 16. Tapi harus pakai plus minus. Kenapa plus minus? Karena bilangan plus dan min kalau dikuadratkan hasilnya juga akan plus ya. Berarti ini artinya X plus 1 sama dengan plus minus 4. Akar 16 adalah 4. Kita peroleh X-nya sama dengan 1 ditambah atau dikurang dengan 4. Maaf ya, negatif 1. Karena ini 1 positif nyebrang ke kanan jadi negatif. Atau bisa juga dituliskan begini. Plus minus 4-nya di depan dikurangi dengan 1. Maka kita dapat nilai X1-nya dulu, kita pakai yang positif. Plus 4 berarti 4, kurangi 1 jadinya 3. Kemudian yang X2 nya adalah negatif 4, kurangi 1 jadinya negatif 5. Jadilah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dengan 3. Nah, sama kan dengan cara pemfaktoran yang tadi. Lalu kita coba untuk yang rumus kuadrat. Misalkan A, B, C bilangan real, A-nya tidak boleh 0. Maka rumus kuadratnya seperti ini, X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Kita coba masukkan rumus ini untuk soal yang masih contoh soal 1 ya. Ini bukan contoh soal 2, tapi ini contoh soal 1. Kita masukkan saja, di sini kan sudah jelas terlihat bahwa A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 15. Masukkan saja ke dalam rumus ABC sini, kita substitusi. Min B berarti min 2 plus minus akar B kuadrat berarti 2 kuadrat kurangi 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 15 dibagi dengan 2 kali 1. Hasilnya negatif 2 plus minus akar 2 kuadrat adalah 4. Min kali min jadinya plus 4 tambah 15 berarti berapa? 4 tambah 15, maaf, 4 kali 15 berarti 60 ya. Oke, dibagi dengan 2. Hasilnya negatif 2 plus minus akar 64 bagi 2. Kita buat X1 nya berarti yang positif. Negatif 2 tambah akar 64 bagi 2. Berarti ini negatif 2 tambah akar 64 8 bagi 2. Negatif 2 tambah 8, 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian untuk X2 nya adalah negatif 2 kurang ya, kurangi dengan akar 64 bagi 2. Berarti ini negatif 2 kurangi 8 bagi 2. Negatif 2 kurangi 8, negatif 10 bagi 2 berarti negatif 5. Sama ya, jadi himpunan penyelesaiannya kita peroleh negatif 5 dengan 3. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya, tapi gunakan dulu pemfaktoran kalau memang itu cara yang paling mudah. Baik, sampai di sini pertemuan kita, silakan dipelajari. Jangan lupa banyak-banyak belajar, mencari referensi dari Google atau dari YouTube yang lain. Terima kasih ya, sekian dari Ibu. Kita ucap syukur, alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat dan jangan lupa tugasnya dicek di grup atau di classroom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.